kelompok berikutnya. Kelompok satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Staf Perangkat, Bapak anggota BPD, para pemerhati budaya, sejarah, yang saya hormati tokoh pemuda, tokoh pemudi, tokoh masyarakat, sesuatu disebut. Secara singkat saja, kalau saya ceritakan semuanya waktu agak lama Pak. Pada ya, oh jam 2, ya monggo Pak. Pertama, kami dari Lembaga Badan Permusyawaratan Desa mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah desa yang mana sudah lama ini menjadi gaung daripada kapan Desa Ngijo ini lahir. Sebelum saya ceritakan ini sedikit saya cerita Pak ya. Pada tahun 80-an Pak, kita dari Lembaga Sosial Palang Merah Indonesia sebetulnya pernah Pak membentuk tim untuk terus bicara ini. Yang kita hubungi antara lain Bapak Abang Mantuki, beliau masih sugeng, Pak D. Sumanto sudah tiada, lalu Pak Matasan pernah, dan bahkan Pak Diranu itu yang di sebelahnya Pak Faisal itu pernah juga kita jawab sedikit. Itu sekilas saja sebetulnya sudah dimulai Pak, tahun 80-an. Nah alhamdulillah pada waktu anak-anak muda Pak ya, setelah itu tidak ada yang mendukung, sudah buyar dengan sendirinya, dan alhamdulillah pemerintah desa berlanjuti. Terima kasih, semoga ini menjadi suatu momen dan tanda pada lahirnya Desa Hijau akan ketemu. Yang pertama, referensi yang telah ditetapkan dari pemerhati tadi, bahwa hal-hal yang menyangkut kebiasaan, benda, dan perjalanan hidup masyarakat Desa Hijau ini akan saya ceritakan secara contoh saja. Yang pertama, bahwa kita mempunyai punden ini adalah petren. Biasanya masyarakat dulu manakala ada kegiatan selamatan desa, selamatan untuk dusun, itu pusatnya di petren hijau. Jadi ada di belakang rumah kita. Punden, makam lawas, makam. Nah ini ada di sebelah utara, makam yang sekarang itu adalah sebetulnya ada dua cerita, yaitu satu di Hijau, dua di Ngepek. Itu makam lawas seluruh Desa Hijau ke sana. Bahkan ada sebuah cerita, ini makam Nyai Akasa, ini seperti burung gantung lewat di atasnya jatuh Pak. Sebuah cerita aja. Berarti ini adalah makam yang lama di era tahun 1800, 1700 Pak. Umum ini adalah semacam petilasan di RW 5 Telaga Sumber Air yang sekarang jadi Patirtan. Makam Nyai Menteri itu yang sekarang dirawat di sebelah GBS. Ini makam. Yang kedua adalah tanaman. Pohon ipin ini yang ada di Petren Pak. Pohon ipin ini ada di Petren. Ini adalah pohon yang paling lama sekali. Sejak saya SD sudah ada, sampai sekarang masih ada. Ini pertanda Petren ini tidak akan hilang. Umpamanya di Google Map kita cari pohon ipin, Petren pasti muncul. Yang kedua adalah pohon wirdik. Ini cerita daripada orang tua dan ibu saya, atau kayu dea, biasanya ditanam di pinggir jalan. Itu sampai tahun sekitar 80-an kan, udah hilang. Pohon lu, nah ini berdampingan dengan Petren tadi. Ini adalah tanda kalau riwayat masyarakat bahwa itu adalah tempat untuk istilahnya untuk ngancang jaran itu apa?
Nah, kalau ada kuda pasti diarahkan ke sana. Ya mengikat lah, mengikat pohon kecil sampai sekarang masih ada di rumah sakit Prasetya, belakang rumah sakit Prasetya itu udah lama sekali Pak. Pohon kecutan ini sampai era tahun 80 sudah ditebang di pinggir jalan Pak. Ini sebagai tanda bahwa di daerah ini adalah jalan poros. Bahkan tahun 70 saya masih SD itu aspal di depan itu cuma 1 meter Pak. Saya dibonceng ayah sampai ke Ngijo dengan sepeda yang rodanya karet, bukan roda angin, roda karet itu pernah saya alami. Pohon kejutan sudah tidak ada, tapi semangka, nah, semangka ini cerita yang sebetulnya produk unggulan. Semangka sekali itu ternyata asalnya dari sini, dari Ngijo. Nah Ngijo punah diganti dengan tanaman batu bata, akhirnya ke sekali. Sekali pun juga menutup sekarang, tidak ada, sudah habis. Bangunan musola Yai Amir itu di RW 3 itu sampai tahun 60-an menurut pemerhati 50 ya. Sudah ada. Sekolah rakyat pernah ada Pak, ini di belakang rumah kami itu sampai tahun 65-an. Rumah Jengki, nah ini yang tahu apa ada yang tahu rumah Jengki. Masjidil Qurba, masjid terbesar di jalan sebelah itu masjidnya Jamek Ijo Pak. Pada waktu saya kecil mau sholat id biasanya kita mandi di sungai Pak, bawa obor, akhirnya bersiap-siap menuju ke Masjidil Qurba. Masjid Jameknya Ijo satu-satunya. Selanjutnya adalah lumbung, pernah ada untuk menanam padi Pak ya. Jadi padi ini biasanya kalau padi Jawa itu sebelum dijual ditandon dulu di lumbung, tapi sekarang sudah tidak ada Pak. Belum sampai ke lumbung di sawah sudah habis. Jembatan Leses ini sampai tahun 60 70. Sebelumnya itu langsung Pak, menurut cerita dari Pak, langsung jalan ke sungai Pak ya. Nah jembatan yang kita latih di GPA itu saya kelas 3 SD tahun 73 Pak ya, itu mulai dibangun. Sekarang ditumpangi dengan jembatan Gria Permata Alam Pak. Itu ada tulisannya dan tertanam di situ. Benda-benda, nah ini ada sebuah timbangan yang saya yakin anak-anak muda tidak tahu. Namanya apa? Timbangan dajin. Timbangan dajin, timbangan kayu. Ya itu tahu mungkin ya sebagian, tapi balonnya balon kuningan. Itu punya saya satu, saya kasihkan tetangga saya. Itu sudah disimpan. Prasasti, nah prasasti ini sangat penting sekali Pak. Ini adalah sebuah jumpa yang diceritakan oleh RW 01 tadi. Yang bendera yang sudah kita temukan, Tumpak Yoni ada di Balai Desa. Pendongan tinggal satu Pak sekarang ini. Pendongan ini biasanya tiap-tiap RW dulu ada di pos kamling. Terus di Cidor ada, keris banyak yang punya. Pecut Gemolo Kedila ini ada unsur dengan kain. Ada yang bersaksi pada waktu ngambilnya itu nggak tahu pakai tenaga dalam, pakai tuba apa, yang penting ini diceritakan. Ini berhubungan dengan hal kain. Gamelan dulu ada, sekarang tidak ada. Singkal Garu mulai punah. Singkal Garu mulai punah diganti dengan desel sekarang Pak. Nah ini tapi sudah diabadikan di Sukakoi. Nah untuk tiang lampu, nah, itu kan dari Garu Pak. Itu nantinya kalau sudah diabadikan seperti itu, cucu saya, tangga saya nanti akan tetap tahu. Singkal Garu. Alu Lumpang, Lesung sudah banyak yang tahu. Gentong, Kendi, Guci ya. Kesenian ya, wayang orang pernah, ketoprak ada, pencak silat ada, terbang cidor ada, jalan kepang, Jaya Langkung ini Pak yang sekarang sudah punah. Pernah teman saya ini sampai istilahnya orang anak-anak Jawa dulu mencelat karena
memegang Pak, saking kuatnya. Ledek atau tayu les bumi. Nah, les bumi ini sampai era tahun 80 sudah ada di sini. Tetapi itu pernah. Itu adalah lembaga kesenian Muslimin Indonesia, punya NU Pak. Kegiatan masyarakat ini tadi sudah, selamatan Jumat Legi ada, tapi jarang. Suruhan, Manakib masih ada, tahlilan tetap, selamatan jenang sapar masih ada, pegangan mitoni selamatan jajan pasar. Loro pakon ini jarang yang tahu. Ini adalah budaya kita. Manakala kita ditemukan dari panten loh Pak ya, dari panten pasti ada loro pakon yang menceritakan. Biasanya bentuk ayam dengan uang. Nah, saya sendiri lupa pernah apa enggak di depan penghulu, lupa Pak Rizky. Waduh, botol pun apa situ eskualan Pak membuat upah pondasi rumah Pak, ini dari batu dulu Pak ya. Bahkan sampai tahun 90 itu biasanya karena rumahnya belum banyak bangunan ini Pak dari kayu, itu dipindah Pak karena soyo. Jadi dari RW 5 misalnya ke RW 3 bersama-sama berhubungan dengan kegiatan gotong royong. Itu rumah Pak ya, Pak membuat batu merah ya. Nah, hewan ini yang sekarang ini punah. Dulu pernah sudah royol lupa nih. Ya itu apa satu makan lembah. Sampai cari di sawah. Kalau dulu banyak. Kalau sudah tidak ada. Kareng pun. Putri ini yang yang benar. Lagi biasanya kita buat mainan kunang-kunang Pak, genep namanya. Yang kita kutip itu hilang sudah, kansir, kes, ayam alas itu pernah ada di sini. Garangan waktu kalau garangan banget. Kan Pak namanya di sini ya, yang kedua hijau. Kalau hewan piaraan itu masih ada di sini. Cuma kadang-kadang tersingkir dengan sendirinya karena lingkungan, misalnya lembu habis sudah di wilayah di sini juga. Sungkan karena kecil Pak, kalau lembunya ada sudah. Nah itu Pak betul Pak. Honda CV, Honda Beat itu Pak. Tokoh desa. Ini gini Pak. Perlu saya ceritakan bahwa berdasarkan profil desa yang saya temukan bersama pemerintah desa, bahwa pemerintah desa ini juga itu dimulai yang pertama 1820 sampai 1856 itu adalah Bapak Paikun, kedua Bapak Abdurrahman tahun 1856 sampai 1897, terus Bapak Darmo Winoto tahun 1925 sampai 35, Bapak Tarun, kalau dulu namanya itu kalau tidak salah Aris Pak, belum kepala desa. Bapak Tarun 1940-47, Bapak Muradi itu adalah kakeknya Mbak Suwandi tahun 1948-82, Bapak M. Sujono 1983-91, Bapak Sutikno 1992-2000, Bapak Almarhum Bahrudin 2001-2011. Nah, yang ke-9 adalah Bapak Mahdi Maulana dimulai tahun 2011 sampai sekarang. Dan berjalan selamat dan lancar. Itu adalah profil desa yang mungkin bisa berhubungan sebagai referensi sejarah kita. Ternyata 1820 sudah ada. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah ini Pak, kebiasaan yang terakhir adalah dulu itu kalau mbak-mbak kita seperti wiwit ya, itu mungkin teman-teman ada yang mengalami. Saya Abang Panji, gentena tapi tidak barengan ya. Biasanya paling ngincer telur. Manakala ada asap di sawah, wah wiwit ini panen. Kita sembunyi dulu. Yang berdua selesai, sudah ayamnya, telurnya sudah biasa makan. Itu adalah wiwit ya.
sebelum panen. Terus ada kebiasaan cerita masyarakat yaitu ijon. Jadi sebelum padi ini menguning masih hijau Pak, itu sudah ada harganya. Dijual ya. Itu nama ijon. Nah, hubungannya apa? Akhirnya dengan desa hijau, dengan kebun hijau. Sebetulnya ini sudah ada korelasinya ini untuk ijon. Nah, sehingga harapan kami apa? Dari Badan Perwisata Desa Hijau kita siap membantu, juga berharap bahwa akan ketemu tahun berapa lahirnya Desa Hijau. Ini yang kita harapkan. Sebab apa? Desa kita ini pinggir jalan Pak, sering mendapatkan kunjungan, sering mendapatkan program, sehingga manakala ada yang datang, harapan kami ke depannya itu kita tidak usah bercerita, ada sebuah buku yang bisa dilihat di sini. Dan sekarang yang biasa memberikan informasi keluar melalui media sosial adalah kelompok informasi masyarakat. Pemuda-pemudi yang ada di sini itu adalah anggotanya. Terus setiap kegiatan ada di desa itu kita sampaikan. Seperti malam hari ini, saya yakin nantinya akan bisa di-share di grup itu. Bahkan ada jaringan ke UFO pusat sudah. Yang terakhir, terima kasih sekali lagi. Manakala ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semuanya ini adalah amal budi baik dengan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat desa kita lengkap, semakin maju dan semakin kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya presentasinya yang kedua ini. Saya tadi sudah membayangkan kalau desa punya program mau nandur lagi pohon kecutan, kemudian pohon lo, itu masih ada ya orang yang punya bibitnya, atau kalau kita tahu di tempat lain ada dan mungkin itu mau ditanam lagi sebagai pengingat jejak desa, itu menarik untuk dilakukan. Kemudian lo bisa cukup, terus kemudian ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa jadi kegiatan Pak. Kayak tadi bukan soal prakteknya, tapi mungkin event itu dulu komponennya apa aja selain telur. Ayo dipraktekin, dimasak lagi. Ini mau di desa orangnya itu dicukup oke. Ya, jadi misalnya kan gitu kan pengetahuan seperti itu sebenarnya masih ada dan itu bisa dipraktekkan lagi. Pentongan ya, sini istilahnya ya. Mungkin sudah nggak kepake, kita kan sudah punya grup WA soalnya Pak. Tapi kalau tidak centang biru, gitu kan. Kalau dulu pakai kentongan ya. Terus ya ada beberapa lagi. Istilah-istilah lokal ini saya senang banget. Jadi ada galep itu ternyata kunang-kunang, itu saya banyak belajar di sini Pak. Kemudian ya sejarah tokoh desa, ada kegiatan rutin untuk ziarah, misalnya nggak tahu apakah di sini malam 17 Agustus atau apa. Kemudian salah satu acaranya adalah ziarah ke makam leluhur bekas kepala desa. Selamatan. Jadi dari kegiatan ini saja itu bisa banyak teman-teman yang kalau Desa Ngijon punya medsos, selain dari kegiatan, masakannya apa? Kayak tadi kan pimitan itu apa?